Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fezartur Rahman, mahasiswa Prodi Akuntansi semester 7, NIM 2201020028. Di sini saya akan membuat video analisis kasus PT Sumber Maju, sebuah perusahaan distribusi bahan makanan. Kasus ini menarik dikarenakan menunjukkan bagaimana keputusan yang baik secara finansial ternyata masih memiliki kelemahan dalam eksekusinya atau dalam action mereka. Yang pertama, bagian 1, analisis keputusan berbasis data. Pertanyaan pertama itu data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum mengurangi pembelian 40%. Menurut saya pribadi, sebelum mengambil keputusan pengurangan pembelian 40%, PT Sumber Maju seharusnya menganalisis data yang lebih komprehensif. Yang pertama, mereka perlu melakukan klarifikasi untuk mengelompokkan produk berdasarkan kontribusi pendapatan dan margin mereka, bukan hanya volume penjualan. Yang kedua, pola permintaan historis minimal 2 hingga 3 tahun dengan mempertimbangkan faktor musiman. Yang ketiga itu lead time dari supplier dan kebutuhan safety stock untuk setiap kategori produk. Yang keempat yaitu perhitungan cost of stock out yang mencakup kehilangan penjualan dan risiko pelanggan beralih ke kompetitor. Yang terakhir yaitu feedback pelanggan atau timbal balik pelanggan tentang produk yang dianggap penting. Data ini penting karena pengurangan yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan faktor tersebut dapat menyebabkan stock out seperti yang terjadi pada 3 produk pas mopping mereka. Dan pertanyaan kedua, apakah keputusan perusahaan sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Menurut saya pribadi, keputusan PT Sumber Maju dapat dikatakan sebagian sudah dengan prinsip data driven decision making. Dari sisi positif, mereka menggunakan data historis untuk mengidentifikasi masalah, melakukan analisis kontribusi SKU dan mengimplementasikan sistem forecasting. Mereka juga melakukan evaluasi setelah 6 bulan untuk mengukur efektivitas keputusan. Namun ada beberapa kelemahan yang signifikan. Pertama yaitu analisis mereka kurang komprehensif karena terlalu fokus pada cost reduction tanpa mempertimbangkan customer secara memadai. Yang kedua, sistem forecasting yang baru tidak divalidasi melalui pilot testing terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan penuh. Yang ketiga, tidak ada skenario analisis untuk mengantisipasi risiko stock out pada produk pas mopping. Jadi kesimpulan dari keputusan mereka ini sudah berbasis data tetapi belum optimal dalam eksekusinya. Itu bagian 2, evaluasi hasil keputusan. Itu pertanyaan ketiga, apakah keputusan diambil efektif berdasarkan hasil 6 bulan? Menurut saya pribadi, keputusan ini dapat dikatakan cukup efektif namun belum optimal. Mari kita lihat indikator kinerjanya. Dari sisi positif, biaya persediaan berhasil turun 12%. Rasio perputaran persediaan meningkat dari 5 kali menjadi 6,5 kali per tahun atau naik 30%. Profit bersih atau laba bersih meningkat 8%. Peningkatan rasio perputaran ini sangat signifikan karena berarti periode penyimpanan rata turun dari 73 hari menjadi 56 hari, hingga modal kerja terbebaskan bisa digunakan untuk aktivitas produktif lainnya. Namun dari sisi negatif jadi stock out pada 3 produk pas mopping. Emang indikasi akurasi forecasting masih rendah dan berpotensi menurunkan customer. Jadi secara keseluruhan, keputusan ini efektif dari perspektif finansial jangka pendek, tetapi perlu perbaikan dalam demand planning agar tidak kehilangan pelanggan di masa depan. Baik, pertanyaan yang keempat itu bagian 2, itu apakah risiko pengurangan pembelian terlalu agresif dan dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Menurut saya pribadi, pengurangan pembelian yang terlalu agresif memiliki risiko serius baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, risiko yang paling nyata adalah stock out yang menyebabkan loss sales opportunity, terutama pada periode peak demand. Perusahaan juga harus menanggung biaya expediting untuk emergency order dengan harga premium. Dampak terhadap pelayanan sangat signifikan. Fill rate dan perfect order rate menurun. Back order meningkat dan yang paling berbahaya adalah ketidakpuasan pelanggan yang bisa berujung pada customer recall. Dalam jangka panjang,
Reputasi brand sebagai distributor yang reliable bisa rusak. Pelanggan yang kecewa. Reputasi brand sebagai distributor mengurangi pembelian terlalu agresif dan dampaknya terhadap pelayanan pelanggan. Menurut saya pribadi, pengurangan pembelian yang terlalu agresif memiliki risiko serius, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, risiko yang paling nyata adalah stock out yang menyebabkan lost sales opportunity, terutama pada periode peak demand. Perusahaan juga menanggung biaya expediting untuk emergency order dengan harga premium. Dampak terhadap pelayanan pelanggan sangat signifikan, fill rate dan perfect order rate menurun. Back order meningkat dan yang paling berbahaya adalah ketidakpuasan pelanggan yang berujung pada customer count. Dalam jangka panjang, reputasi brand sebagai distributor yang reliable bisa rusak. Pelanggan yang kecewa mungkin akan beralih ke kompetitor dan tidak akan kembali meskipun masalah sudah diperbaiki. Dari sisi finansial atau keuangan, cost of stock out sebenarnya bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat dari margin yang hilang. Jika kita memperhitungkan future loss sales, ini berarti penghematan biaya persediaan 12% bisa tidak sebanding dengan kehilangan pelanggan jangka panjang. Untuk bagian 3, akuntansi manajerial dan pengendalian biaya. Pertanyaan yang kelima itu menjadi apa yang digunakan untuk memperhitungkan penghematan biaya persediaan. Menurut saya pribadi, perusahaan dapat menggunakan metode activity based costing untuk inventory atau persediaan. Metode ini menghitung total persediaan atau inventory carrying cost yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, capital cost, yaitu opportunity cost of fund yang biasanya berkisaran 8 hingga 12% per tahun. Yang kedua, Strogen cost yang mencakup biaya sewa gudang, utility dan maintenance. Yang ketiga itu insurance and tax. Yang keempat itu obsolescence dan seringkali yang berkisaran 2 hingga 5%. Mari saya berikan contoh perhitungan konkret, misalnya average inventory sebelum adalah 5 miliar rupiah dan turun menjadi 4,4 miliar setelah implementasi atau turun 12%. Jika carrying cost rate sebesar 25% per tahun, maka penghematan tahunan adalah selisih inventory 600 juta rupiah dikali 25% yang menghasilkan penghematan 150 juta rupiah per tahun. Namun perhitungan ini harus dikurangi dengan cost of stock out atau loss contribution margin untuk mendapatkan net benefit atau pendapatan yang sesungguhnya. Yang pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan. Menurut saya pribadi, perubahan rasio perputaran dari 5 kali menjadi 6,5 kali mencerminkan peningkatan efektivitas pengendalian persediaan yang signifikan. Peningkatan 30% ini menunjukkan perusahaan berhasil mengkonversi inventory atau persediaan menjadi sel lebih cepat. Dari sisi working capital efisiensi, penurunan days in inventory sebesar 17 hari membebaskan kas yang sebelumnya terikat. Jika kita asumsikan COGS 50 miliar per tahun, working capital yang terbebaskan adalah sekitar 2,33 miliar rupiah. Inventory yang lebih cepat perputaran juga mengurangi risiko keusangan dan kerusakan yang sangat penting untuk produk makanan dan dengan shelf life terbatas. Namun kita perlu mempertimbangkan konteksnya. Rasio 6,5 kali masih di bawah level awal 7 kali dan dibandingkan dengan industri benchmark untuk distribusi makanan yang umumnya 8 hingga 12 kali. Yang lebih penting, kita harus memastikan bahwa peningkatan turnover ini dorong dengan demand full yang sehat, bukan karena supplier cost strike akibat stock out. Kualitas turnover sama pentingnya dengan angka turnover itu sendiri. Untuk bagian 4, strategi perbaikan. Untuk pertanyaan yang ketujuh, rekomendasi untuk mencegah stock out produk fast moving. Menurut saya pribadi ada beberapa strategi perbaikan yang saya rekomendasikan. Yang pertama itu perbaikan demand forecasting dengan mensegmentasikan model forecasting. Produk fast moving harus menggunakan time series analysis dengan metode ARIMA atau exponential smoothing yang lebih sensitif dengan tren terbaru. Perusahaan juga
mengintegrasikan machine learning untuk produk dengan pola demand yang kompleks. Selain itu, implementasi kolaboratif planning forecasting dengan case customer akan memberikan visibility terhadap future demand. Yang kedua, optimalisasi inventory policy dengan strategi safety stock yang berbeda untuk setiap kategori. Fast moving item harus memiliki service level 95 hingga 98%. Sementara slow mapping item 80 hingga 88%. Rumus safety stock adalah Z dikali dengan standar deviation of demand dikali dengan akar lead time. Ketiga, implementasi early warning system dengan real-time inventory monitoring dashboard yang memberikan alert otomatis ketika inventory level mendekati safety stock. Gunakan traffic light system di mana merah berarti di bawah safety stock, kuning di bawah order point, dan hijau adequate. Keempat, perbaikan supplier relation management dengan menegosiasikan untuk fast moving item adalah establish emergency order protocol. Dan kelima, implementasi sales and operation planning. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu data tambahan apa yang dibutuhkan untuk evaluasi yang lebih akurat. Menurut saya pribadi sebagai manajer akuntansi, saya membutuhkan data tambahan dalam beberapa kategori. Yang pertama, finansial data yang lebih detail termasuk breakdown kontribusi margin per kategori produk, analisis struktur biaya antara fixed dan variable cost, serta kuantifikasi cost of stock out mencakup estimasi loss sales value dan customer lifetime value yang berpotensi hilang. Yang kedua yaitu operasional data seperti historical demand, data per SKU untuk dengan granularity harian minimal 3 tahun. Juga yang kedua yaitu operasional data seperti terakhir yaitu data tambahan apa yang dibutuhkan untuk evaluasi yang lebih akurat. Menurut saya pribadi sebagai manajer akuntansi membutuhkan data tambahan dalam beberapa kategori. Pertama, finansial data yang lebih detail termasuk breakdown kontribusi margin per kategori produk, analisis struktur biaya antara fixed dan variable cost, serta kuantifikasi cost of stock out mencakup estimasi loss sale value dan customer lifetime value yang berpotensi hilang. Yang kedua itu operasional data seperti historical demand, data per SKU dengan granularity harian minimal 3 tahun. Coefficient of variation untuk mengukur demand, volatility, serta service level. Matriks seperti fill rate, on time delivery rate, dan perfect order. Yang ketiga itu customer data termasuk Net Promoter Score sebelum dan sesudah implementasi. Customer complaint rate terkait availability, customer retention rate, dan churn analysis. Yang keempat itu berupa kompetitor inventory practices dan service level. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.